kita kemarin yang kelas 3, bahkan jadi PR. Apa yang terjadi antara Safa dan Marwah? Siapa yang masih ingat? Nah, sudah Pak Guru jelaskan. Sudah atau belum Pak Guru jelaskan kemarin? Apa sejarah Safa dan Marwah? Siapa yang tahu? Ada di LKS itu apa sejarah Safa dan Marwah? Ayo, siapa yang tahu apa sejarah Safa dan Marwah? Nah, kalian tidak pernah baca LKS-nya ini. Padahal itu berarti kelas 3 belum jadi PR-nya ya. Jadi sejarah Safa dan Marwah itu di mana Nabi Ismail kecil ya, masih bayi, ditinggal oleh bapaknya Ibrahim beserta ibunya. Jadi Ismail bersama ibunya ditinggalkan di tempat yang tandus. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan. Jadi dia ditinggalkan di sana, di tanah yang tandus. Namanya anak bayi kan kehausan, sedangkan ibunya tidak mempunyai air susu. Berapa ya? Kan air susu 3 itu juta. ada karena makanan yang dimakan oleh ibu kita. 3 lebih sedikit, 300. Jadi tidak ada makanan, tidak ada minuman. 3.100.000. Akhirnya Ismail kecil kehausan. Bukan salon aja, apa itu? Nangis. Iya, bisa radio. Dicarikan air oleh ibunya ini. Ya, oleh Siti lama tapi ya, Hajar. pantesan dia agak lobet baterai. Dari Marwah ke Safa, lari. Zamannya Kok di sana di Marwah dia airnya 2020. cari lagi ke Marwah airnya. Kok di Safa 2020. airnya cari sampai 7 kali. Itulah sejarah kenapa orang-orang Mik ini dapatnya ya, mik itu 2 tuh. sa'i namanya, lari-lari kecil beli pisah antara nih, Bukit begini. Safa dan Marwah. Nah, ini jawabannya di kelas 3 itu ya. Ada padahal di buku itu. bukain HP-nya. Baik, dengarkan. Nah, Masuk aja suara. mudah-mudahan Apa? kita semua suara lah. yang hadir di tempat ini bisa mengunjungi yang namanya Bukit Safa dan Bukit Marwah ini. Amin. Siapa yang mau berkunjung ke Bukit Safa dan Marwah? Saya. Nah, ini yang enggak mau berkunjung ke sana berarti Islamnya Islam KTP ini. Ya. Jadi kita semua umat Islam itu wajib di dalam doa kita. Coba cariin Hanu saya di sana. Di lemari itu. Bisa berkunjung Apa ke dipakai itu? Report. tanah suci Mekah. Gelap ya. Taruh di sini. Baik melewati umroh maupun Ada kuncinya. haji. Di tas saya di depan. Ibadah haji itu merupakan rukun Islam. Ya. Jadi minimal kita berniat. Ya, setelah kita berniat insya Allah akan mudahkan kita ke tanah suci Mekah. Yang parahnya kalau tidak pasang niat. Ya, itu sejarah Safa dan Marwah. Kemudian di dalam rangkaian ibadah haji itu anak-anak sekalian ada namanya melempar jumroh. Tahu tidak kalian? Pernah tidak mendengar cerita melempar jumroh? Pernah? Ya, ini Pak Guru ceritakan sebelum kita belajar doa ini yang perlu karena kebetulan kita sedang berada di bulan Zulhijjah. Ya, rekam ya. Agar Allah undang kita datang ke sana ya. Tiba-tiba nanti kita dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, si A berangkat tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. ya. Mungkin tidak kalian tapi orang tua kalian yang berangkat ya. Saya syuting. Terus tadi melempar jumroh. Jadi sejarah pertama penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun nikah anak-anak sekalian, tapi tidak bisa dikaruniai anak. Namun setelah Nabi Ibrahim berusaha berdoa kepada Allah, akhirnya Allah memberikan dia anak. Tapi tidak berselang lama,
besar anak itu, besar si Ismail, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menggorok anaknya. Ya, ya Ibrahim, gorok anakmu, katanya Allah. Kalau kalian tidak percaya, buka di dalam Al-Quran, ini ada. Pak Guru tidak mengarang-arang cerita, berdomen ya. Ya Ibrahim, sembelihlah anakmu, katanya, menyuruh Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta nasihat, berdoa kepada Allah, apakah ini perintahmu ya Allah atau perintah setan, katanya. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban bahwa itu benar, memang perintah Allah. Pada suatu hari Nabi Ibrahim menajamkan pisaunya. Kalau bahasa Sasaknya ngasak. Tapi kalian di sini tidak ada yang bahasa Sasak. Pak Guru yakin. Ya, tidak tahu nama ngasak lah di kafe ya. Karena kalian bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia kebanyakan. Ya, jadinya Nabi Ibrahim dengan sebelum menyembelih anaknya, menajamkan pisaunya, ya, ngasak pisaunya. Setelah itu, kemudian Ibrahim dan Ismail setuju kalau itu memang perintah dari Allah, katanya mari laksanakan wahai ayahku, katanya Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menyiapkan pisau beserta Nabi Ismail, dan ketika akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengganti Ismail dengan seekor domba. Ya, ini katanya Allah, ya Ibrahim, aku sekedar menguji keimananmu, apakah kamu taat kepadaku atau tidak, katanya Allah. Ternyata kamu mau melaksanakan perintahku, katanya Allah. Nah, akhirnya itulah yang menjadi sejarah kenapa ada namanya penyembelihan hewan kurban. Jangan senangnya aja kita pas hewan kurban makan sate tapi tidak tahu apa sejarahnya, ya. Siapa ya nonton satu? Kenapa ada sejarah melempar jumroh? Nah, ketika Nabi Ibrahim dan Ismail menyiapkan diri, datang si setan. Ibrahim, didik mele. Ibrahim, didik mele. Masa kamu mau disuruh menyembelih anakmu, katanya. Akhirnya Nabi Ibrahim melempar setan laknatullahi alaikum itu sebanyak 7 kali, ya. Makanya kalau orang manasik haji itu ada namanya melempar jumrah bahkan 3 kali. Nanti kalau ada waktunya Pak Guru ingin sekali kita tampilkan atau kita praktik manasik haji, ya. Penting walaupun kalian tidak sekolah di sekolah madrasah, tapi ini untuk meningkatkan keimanan kita, menghormati, membuktikan cinta kita kepada para nabi, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim melempar setan itu dengan 7 kali lemparan. Bahkan kalau kita haji itu 7 kali kita melempar 1 jumroh. Ada namanya jumratul aqabah, Angkat dia kepalanya. Ya, dan jumratul Jepit dia ula. kepalanya. Jadi 1 jumrah itu 1 tempat itu di 7 kali lemparan, ya. Itu sejarah orang haji. Nah, dengar, orang haji pun dia pergi mati. Pernah nggak kalian lihat orang pergi haji di Mekah itu? Jadi ketika kita pergi haji itu menggunakan pakaian hanya 2 lembar kain bagi laki-laki. Biasanya yang pakai 2 lembar kain itu orang mau ngapain? Orang mati. Kita pergi haji itu diibaratkan seperti pergi mati. Cuma membawa 2 helai kain. Bahkan kita di sana tidak boleh ngomong kotor. Tidak boleh, apa bahasa Indonesianya, ngewade-wade.
Ya, nggak boleh ngomong kotor, ngomong jelek di sana, ya. Saya nggak ngerti. Ngada-ngada. Membeda-bedakan Wadi-wadi. nama wadah itu, ya. Oh, beda. Wih, kamu jelek, nggak boleh kita ngomong gitu. Namanya Oh, saja nolok. tanah suci. Bahasanya dia. Dan orang yang pergi haji itu dengan orang pergi haji itu harus hatinya suci. Maka sebelum kita berangkat haji itu kita diwajibkan saling memaafkan. Makanya di Lombok ini ada namanya sejarah ziarah haji. Di sana kita bisa saling memaafkan, saling mengunjungi, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung ke sana, ya. Kalau tidak kalian ya orang tua kalian, papu-papu kalian, ya. Yang jelas, yang penting kita masang niat bisa berkunjung ke sana, ya. Dengar. Ada kemarin tahun ini keluarganya Pak Guru berangkat, cuma apa pekerjaannya, dia bukan orang kaya, tapi selama 12 tahun dia nabung. Apa kerjaannya? Dagang bubur. Dulu ada sinetron tukang bubur naik haji, ya. Mungkin kalian nggak tahu film atau sinetron itu, ada namanya tukang bubur naik haji. Dan itu benar, tahun ini dia berangkat haji, dia jualan bubur di pasar Pagesangan. Bahkan dia masuk berita karena dari hasil jualan bubur itu dia bisa naik haji. Nah, besok mungkin di Kampung Melayu tukang tangkap ikan naik haji. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang tidak mungkin, ya. Nah, sama kayak siapa namanya? Nih, si Witan Sulaiman itu kan dia bisa naik haji lewat gaji sepak bolanya. Banyak pemain sepak bola itu berangkat haji lewat gaji sepak bolanya, karena memang dia juga selain dia senang main sepak bola, dia belajar agama juga, dia tahu kewajibannya. Nih kalian, jangan senangnya main sepak bola aja tapi ngaji ndak, ya, sholat ndak. Dengar, itu yang pertama, kita meniatkan untuk pergi haji. Kemudian kedua ini yang perlu Pak Guru sampaikan di sini, kewajiban sholat. Siapa tadi yang sudah sholat subuh? Nih, yang perempuan, siapa yang tadi sudah sholat subuh? Berarti yang tak angkat tangan tak sholat. Bagi orang yang tak sholat, kata para sahabat, fakabir alaihi arba'an liwafatihi, mate wahaneh sandek sholat tongkatnya, ya. Awas, mulai nanti zuhur jangan lagi ketinggalan sholatnya, ya. Coba berjanji pada diri kalian sendiri dulu. Ini penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya akan rajin sholat. Saya siap masuk neraka kalau meninggalkan sholat. Nah, ini terutama nih, dengar. Kenapa guru-gurunya pergi berjamaah setiap sholat zuhur itu, nak? Itu dia dakwah bilhal namanya. Dakwah dengan perbuatan. Kalian lihat guru-gurunya pergi sholat, kalian malah main-main. Sebenarnya itu dalam rangka guru-guru kalian pergi sholat itu berdakwah, memberikan kalian contoh. Bukan semata-mata, ayo kita sholat sendiri enggak, tapi memberikan kalian contoh. Kalian lihat guru kalian pergi sholat, kalian main sepak bola. Nih, beberapa hari ini Dimas sama Galih, padahal pulang gurunya sholat masih dia di sini. Kenapa kalian tidak ke masjid? Hah? Pak Guru bukannya susah, makanya gawang itu rusak.
Senang Pak Guru ngelihat gawang itu rusak. Bukan apa-apa kalian guru-gurunya sholat, kalian main sepak bola, nanti dikutuk kalian jadi bola, mau?